Allahu Akbar, Itu yang keempat. Kemudian wal khamisu, yang kelima, al-kalbul aqur, anjing yang ganas, penggalak nih, ya, yang nggak ada kompromi. Itu anjing akur namanya. Kalau anjing yang punya kompromi bukan anjing akur namanya. Ya, anjing ada yang kompromi juga ya. Awalnya galak, begitu kita jongkok takut aja deh. Dipikir kita mau ngambil batu, tapi cuma jongkok loh. Itu namanya anjing jinak masih itu. Ini akur ya, udah nggak ada kompromi deh. Kita mau diri, mau jongkok, mau lari, mau diam, habis diseraduk. Itu namanya akur. Ya. Itu juga termasuk di antara yang tidak dimuliakan oleh syariat. Ya, nggak dimuliakan. Wa in kana fihi naf'un, sekalipun ada pada anjing tersebut manfaat, sekalipun ada manfaatnya, ya, tapi tetap itu tidak dimuliakan oleh syariat. Artinya kalau misalnya dalam kondisi kita punya air sedikit, sebelah kita ada anjing yang model begini, ya, dia kehausan menjelang kematiannya, kita mau sholat, kan disyaratkan berwudu, ya, maka air itu lebih baik kita pakai berwudu daripada kita ngasih anjing yang ganas itu, walaupun itu anjing ada manfaatnya. Nggak boleh kita kasih karena dia dianggap binatang yang tidak dimuliakan oleh syariat. Bi khilafi ma fihi naf'un wa laysa bi'aqurin. Bi khilafi, berbeda halnya dengan anjing yang ada manfaat dan dia tidak ganas. Maka kita apa? Fayahrumu qatluhu, haram kita membunuhnya, itu nggak boleh. Ya. Anjingnya nggak galak. Ya. Kemudian apa? Ada manfaat juga lagi tuh anjing, kan bisa disuruh-suruh atau bisa ngejagain rumah. Sekali waktu terlepas lewat rumah kita, habis gitu sambitin tuh, nggak boleh, haram. Karena dia dimuliakan tuh yang begitu syariat. Ya. Kecuali emang dia ganggu, baru itu lain ceritanya. Nggak boleh, kadang-kadang kan begitu ya, apalagi kalau lewat kampung yang emang nggak pernah ngeliat anjing kayaknya gimana ya gitu, kayak ngeliat sesuatu yang berbeda, sehingga akhirnya berlomba-lomba ada main sambit-sambitan. Padahal nggak boleh, mestinya usir aja. Ya namanya binatang, kalau berak sembarangan namanya binatang, kalau orang berak sembarangan ya repot. Orang bilang ini gara-gara dia nih beraknya sembarangan, ini namanya binatang. Beraknya sembarangan, nggak ada otaknya begitu. Jadi nggak boleh tuh, haram. Amma ma la naf'a fihi wala dharara, adapun binatang yang tidak ada manfaat padanya dan juga nggak memberikan bahaya, ya. Faqala Syekhul Islam, maka berkata Syekhul Islam. Nah, di sini Syekhul Islam yang dimaksud adalah Al-Imam Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, yang dikenal dengan Syekhul Islam. Ya. Beliau wafat di tahun 902 Hijriah dan banyak memiliki karangan-karangan nih, kitab-kitab yang luar biasa. Ya, beliau ini dari Mesir, ya, bermazhab Syafi'i, termasuk daripada ulama Syafi'iyah, ulama yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau sekelas ya, Imam Zakaria Al-Ansari aja mengikuti mazhab, apalagi sekelas kita ya. Kan ada orang sekarang yang belagu nih, nggak mau bermazhab. Ya, ada nggak? Banyak. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini nggak ada. Oh iya, nggak mau bermazhab dia. Katanya gara-gara bermazhab, ya, akhir terjadi ikhtilaf. Yang namanya ikhtilaf itu merupakan sunnatullah, udah satu keniscayaan. Jangankan zaman kita, zaman sahabat aja ikhtilaf itu sudah ada, apalagi di zaman kita. Makanya ada hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat di antara umatku itu menjadi apa? Menjadi rahmat. Ya. Sepanjang ikhtilaf itu tidak menjadi permusuhan, karena memang selama ini sebetulnya nggak ada permusuhan, ya, cuma ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang mengganggu
Ya, sehingga dianggap seolah-olah yang namanya ikhtilaf itu ada permusuhan, padahal enggak ada. Itu sudah dari zaman dahulu dan sudah diberitahukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori ini seorang yang alim faqih, ya, hafal berbagai macam hadis, ya, masih ngikut mazhab tuh, ya, masih ngikut mazhab. Ini ada orang yang baru tahu satu dalil, satu hadis, ya, dalil hadisnya itu doang, sebetulnya nggak jauh, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggak mau bermazhab. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul itu omongan, nggak salah. Ya, tapi bukan berarti yang bermazhab itu nggak kembali ke Quran. Bukan berarti orang-orang yang bermazhab itu nggak kembali ke Sunnah. Semuanya kembali ke Quran dan Sunnah. Cuman sekelas kita nggak mungkin bisa memahami Al-Quran begitu saja, nggak mungkin. Sekelas kita nggak mungkin gampang atau mudah memahami hadis, nggak mungkin. Jangankan memahamin, baca aja bingung kita masih. Apalagi memahamin, apalagi memberikan pemahaman kepada orang. Ya, nah, ya. Karena kita nggak paham, kita ngikut para ulama yang mereka lebih paham tentang Quran, mereka lebih paham tentang Sunnah, nah, sehingga itulah disebut dengan madhab. Mazhab itu kan kecenderungan pendapat, ya. Kalaupun kita mau milih mazhab yang lain, ya nggak apa-apa, itu hak pilihan. Ya, makanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, beliau mengarang satu kitab judulnya Al-Madhabiyah, ya, kekeliruan orang-orang yang tidak bermadhab. Ya, salah persis nanti kalau dia memahami ayat kembali ke Quran Sunnah, ya repot, karena semua di antara kita pasti kan punya kesibukan berbeda-beda. Kita semuanya kan bukan orang-orang yang satu kesibukan, yang konsen di dalam bidang agama, ya. Iya. Kecuali kalau kita memang orang-orang yang kesibukannya setiap hari bergelut dalam agama, baru memang kita harus kembali kepada itu. Tapi kan ada yang kerja, ya, ada yang usaha, ada yang ini, ada yang itu. Nah, mereka yang usaha, yang kerja kan nggak sempat untuk mengkaji agama, ngikut kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi banyak sekarang nih provokasi-provokasi yang model-model begitu. Jadi seolah-olah nih para immatul madzahib yang 4 seolah-olah dianggap mereka itu nggak ngikut Quran, gitu. Mereka seolah-olah dianggap nggak ngikut Sunnah, padahal mereka orang yang lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Buktinya mana? Buktinya keempatnya ini punya kitab-kitab tentang hadis, ya. Imam Abu Hanifah punya tentang kitab hadis yang disebut Fiqhul Akbar. Imam Malik punya kitab hadis yaitu Al-Muwatta. Imam Syafi'i jangan ditanya, ada kitab yang namanya Al-Risalah, itu karangan beliau, ya, dan bahkan beliau disebut dalam mustalahul hadis, ya, orang yang pertama kali membuat sistematika dalam ilmu hadis, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab hadis di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya mereka paham sebetulnya, ya. Jadi jangan dibenturkan. Jadi orang-orang yang bermazhab itu mereka mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan nggak ngikut. Ya. Ini menurut Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya. Amma ma la naf'a fihi wa la dharara, faqala Syekhul Islami innahu ghairu muhtaramin fayajuzu qatluhu. Nih kata Syekh Zakaria Al-Ansori nih. Adapun binatang yang tidak ada manfaatnya dan tapi nggak berbahaya, seperti apa misalnya? Semut nggak ada manfaatnya kan? Ali gini ada orang Wononas yang miara semut, apaan manfaatnya? Dijual nggak laku, bertelur kagak. Ya, telurnya ada, cuman telurnya dijual nggak laku juga kagak, nggak ada manfaat. Tapi kan nggak bahaya, semut gula, kecuali semut bakok tuh bahaya baru. Ya. Nah kalau yang kayak begitu bagaimana tuh? Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, innahu ghairu muhtaramin, yang begitu dianggap yang tidak dimuliakan juga oleh syariat. Maka fayajuzu qatluhu, boleh membunuhnya itu. Boleh yang begitu. Boleh dimatiin. Ya, manfaat kagak? Ya, bahayain juga enggak. Ya, kalau yang bahayain kan berarti boleh kan? Ini enggak manfaat, enggak bahayain. Kayak semut nih lewat gitu, boleh dimatiin gitu. Ya Yesus. Itu menurut Syekhul Islam, ya, Al-Imam
Zakaria Al-Ansari. Tapi wa khalafahu Ramli, tapi Al-Imam Ramli mengatakan ya apa nggak boleh hukumnya. Walaupun dia nggak ada manfaatnya dan dia tidak membahayakan, maka nggak boleh membunuhnya, nggak boleh menghilangkan nyawanya. Kecuali dia nggak manfaat dan dia membahayakan, gitu. Baru itu boleh dihilangkan tuh kalau menurut Imam Ramli. Ya. Gitu. Nah, jadi yang kelima, di antara hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat adalah al-kalbul akur, yaitu anjing yang ganas. Itu nggak dimuliakan oleh syariat. Ya, jadi kalau seandainya dia kehausan, ya nggak usah dikasih minum, biarin aja. Ya, biarin.